Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahu al-'azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-45. Dalam ayat ini Allah jelaskan, mintalah pertolongan dengan sholat dan sabar. Namun Allah mengatakan bahwa sesungguhnya wa innaha, itu dalam bahasa Arab kembali kepada sabar dan sholat. Wa innaha lakabirah, kabiratun. Kenapa dikatakan kabiratun? Karena di sini merupakan isim musanna. Perempuan dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua kategori, ada yang kategori laki-laki, ada yang kategori perempuan. Jadi wa innaha lakabiratun, sholat itu amat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Nah, makna dari khusyuk ini sebenarnya Bapak dan Ibu, dalam pendapat beberapa ulama termasuk juga Imam Al-Ghazali, di sini sholat menghadirkan hati. Nah, ini yang payah, karena sholat kita hanya menghadirkan jasad kita, tapi tidak menghadirkan hati kita. Malahan dari beberapa kalangan ahli sufi mengatakan seolah-olah ketika kita sedang sholat itu jasad kita itu hilang dalam pandangan kita, yang ada hanya hati saja sholat. Nah, ini yang susah. Banyak hari ini orang yang sholat yang hanya sekedar gerak tangan saja, takbiratul ihram sampai kepada salam. Ketika ditanya engkau sudah sholat atau belum, sudah, dia katakan sudah sholat, karena dia gerakkan tangan takbiratul ihram dan kemudian selesai dengan salam, dia sudah menganggap sholat. Nah, sholat ini di dalam makamnya itu adalah sholat yang paling rendah levelnya itu paling rendah. Kalau hanya sekedar angkat tangan saja lalu kita baca selesai dengan salam diganti dengan doa, itu levelnya paling rendah. Nah, kalau anak-anak TPA pun, TPQ pun sebetulnya bisa juga definisinya seperti itu. Nah, kita yang sudah berumur 40, berumur 50, 60 harus naik makam kita itu, level kita itu harus naik. Nah, orang yang menganggap sholat itu hanya sekedar angkat tangan takbiratul ihram selesai dengan salam, mereka pasti menganggap sholat itu satu kewajiban. Nah, kalau seandainya satu kewajiban, maka sholat itu akan terasa berat. Contohnya kamu wajib membayar pajak, maka kita berat pasti. Tapi karena kita patuh kepada pemerintah, kita terpaksa bayar pajak karena wajib. Tetapi kalau kita katakan pajak itu satu kebutuhan bagimu, apabila kamu tidak bayar pajak, nanti jalan di depan rumahmu tidak siap. Nah, kalau begitu cara pikir kita, insya Allah kita dengan ringan membayar pajak itu. Kan pajak juga tidak seberapa. Nah, begitu juga sholat. Kalau sholat satu kebutuhan bagi kita, maka sesungguhnya sholat itu akan terasa ringan. Nah, oleh karenanya sholat ini tidak tergantung kepada besar kecilnya badan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang badannya besar, mampu mengangkat batu di lautan, mengangkat batu di sungai besar-besar, itu mampu bekerja proyek seharian, tapi untuk sholat berat.
Jadi bukan karena besar badannya, bukan karena kecil badannya sholat. Nah, Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, menjelang pukul 6 ini, alhamdulillah kita semua adalah tergolong mudah-mudahan orang yang cinta dengan ilmu, duduk dalam majelis ilmu, karena Rasulullah selalu memotivasi orang-orang yang cinta dengan ilmu. Kita selalu mengulang bahwasanya setan lebih takut kepada orang yang berilmu daripada orang yang semangat beramal. Sering kita ceritakan bahwa sekelas Imam Asy-Syafi'i saja, yang dia ulama, lalu kemudian banyak ilmu, ibadahnya belum seberapa ibadah kita. Tetap juga dicoba untuk dijerumuskan oleh syaitan dengan cara yang halus. Bayangkan. Nah, bayangkan kalau seandainya kita tidak tahu bagaimana gaya syaitan itu, bagaimana cara setan itu, jadi seolah-olah kita tidak tahu sesungguhnya setan itu yang datang, dan kita tidak tahu bahwasanya itu setan. Imam Syafi'i itu begitu. Setan itu menjerumuskan kita dengan cara yang halus, karena makhluk itu bukan makhluk bodoh. Setan itu makhluk cerdas, rajin ibadah. Ibadahnya seluruh ibadah dia lebih pintar daripada kita, lebih hebat daripada kita. Cuma sayangnya dia hanya sombong saja. Itu sayangnya dia. Kalau dari segala-galanya hebat daripada kita belum apa-apanya. Yang paling cerdas itu iblis, yang paling rajin ibadah itu iblis. Sehingga gara-gara dia rajin ibadah, setiap langit itu ada namanya Abid, Mukhlis. Itu nama-nama dari Azazil. Yang sebelum Azazil, nama asli dari iblis itu Azazil dulu. Sebelum dia jadi iblis itu nama aslinya itu adalah Azazil. Dia penguasa surga dulu. Dia diberikan amanah sebagai jabatan-jabatan. Tidak ada satu jabatan yang tidak diemban oleh iblis itu di surga. Coba katakan, pemimpin surga pernah, bendahara surga pernah, memimpin malaikat pun seluruh malaikat dipimpinnya. Karena iblis ini kan dari kalangan jin, pernah dipimpinnya. Tapi sayangnya dia itu termasuk kategori orang-orang yang sombong, makhluk yang sombong. Nah, itulah sebabnya iblis itu dia untuk menjerumuskan kita itu dengan cara yang halus. Maka banyak dari para ahli yang semangat beribadah tapi ilmu tidak ada. Ini sasaran empuk bagi iblis Allah. Orang yang semangat terus beribadah tapi tidak tahu jurusnya, tidak tahu rumusnya. Nah, Imam Syafi'i suatu ketika pernah ingin dijerumuskan oleh setan. Tapi Imam Syafi'i tahu ilmunya, ini setan, ini tanda-tanda setan. Walaupun makhluknya baik berupa orang ahli ibadah, tapi dengan caranya, karena itu ilmu. Akhirnya dia kata di situ, Allah, laknatullah, dikatakan, keluar engkau bukan orang alim, engkau adalah makhluk laknat Allah, keluar engkau, kata Imam Syafi'i. Karena dia tahu wujudnya wujud orang ahli, orang abid. Tapi Imam Syafi'i tahu ini bukan wajah aslinya, karena iblis itu kan bisa berbentuk apa saja. Dia syaitan itu masuk benar. Tapi dengan ilmunya, Syafi'i mengatakan ini bukan engkau yang di dalamnya. Engkau wajahmu abid, wajahmu alim, tapi di dalamnya engkau itu syaitan. Allah, laknatullah, keluar engkau, keluar. Bayangkan sekelas Imam Syafi'i saja. Bayangkan kalau iblis itu datang kepada kita, setan kita dalam bentuk makhluk yang baik, dia datang kepada kita. Kalau kita tidak ada ilmu, bagaimana kita bisa membedakan? Ini sesuatu yang baik dan ini tidak. Inilah pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Nah, kaum muslimin jamaah sholat subuh rahimahullah, menjelang pukul 6 ini, insya Allah kita menambah ibadah kita juga fardu itu, karena menuntut ilmu itu juga fardu. Kita tambah ilmu ibadah, apalagi pada bulan Ramadan, penghujung Ramadan, rentetan mulai dari kita sahur, ibu-ibu yang paling cenderung banyak sebenarnya bulan Ramadan ini mendapat amal ibadah. Kadang-kadang kita iri dengan ibu-ibu, pagi harinya mereka sudah bangun sementara bapak-bapak masih tidur juga. Nah, mereka sudah sibuk di dapur. Kadang sebelum mereka memasak, mereka juga sempat tahajud juga. Bayangkan, kita masih tidur juga. Kemudian mereka sudah masak, setiap kacauan gulai mereka itu, setiap racikan bawang mereka itu dengan niat pada Allah, itu bulan puasa dinilai ibadah, karena dia menyiapkan makan orang-orang yang sahur. Bayangkan.
berkah. Jadi ibu-ibu punya potensi banyak untuk mengumpulkan pundi-pundi amal paling banyak pada bulan Ramadan dengan syarat ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa ibu itu ketika memasak itu meramu Jepang gitu proyeksi bawakan rambu yang ada boleh. Jadi ikhlasnya habis, amal ibadahnya habis itu. Bapak dan Ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Hadis Rasulullah, ketika kita malam tadi kita tuh berdoa pada Allah, apa doa kita? Bismika Allahumma ahya wa bismika amus. Kalau kita dalami makna doa ini dalam makna. Ya, bismika dengan namamu. Bismika Allah ya Allah. Allahumma ahya dengan namamu aku hidup, wa ahya wa amus dengan namamu aku mati. Jadi dalam malam tadi itu kita bicara dua saja Pak. Hidup satu, mati satu. Jadi ketika kita mau tidur itu sebenarnya konsepnya kita sedang menuju kematian. Jadi ahya wa amus, kita berbicara tentang hidup dan mati. Ahya wa amus. Karena kenapa? Banyak dari para ahli filosof yang mengatakan mati itu mirip dengan tidur. Ya, kita mati nanti itu agak mirip dengan tidur. Cuman bedanya adalah kalau kita tidur nyawa masih nampak, jadi masih bergerak di dada kita itu kalau kita lihat. Ya, tapi kalau mati nyawa itu tak ada lagi di dalam. Itu bedanya. Tapi mati interaksi antara roh dengan jasad itu sama seperti tidur. Kalau tidur itu Bapak dan Ibu, roh kita itu keluar. Ya, roh, tapi tidak semua yang keluar. Makanya ketika dalam mimpi kita itu, kita rasanya pernah pergi ke Padang, ya, jalan-jalan di mall itu, padahal kita sedang tidur di situ, dan sedang tidur. Kita melihat satu tempat ini nyata, tempat ini rasanya, ya begitu nyata rasanya. Kita pernah, dan kemudian kita pun dalam alam nyata pernah melihat, rasanya saya pernah melihat tempat ini lah. Di kapan ya? Padahal kita melihat itu dalam mimpi, tempat ternyata. Apa sebetulnya yang terjadi? Jadi roh kita itu yang keluar itu sebetulnya yang kian kemari. Kalau roh itu tidak terbatas ruang dan waktu, kemanapun dia pergi, walaupun dia ingin pergi ke Mesir sekalipun, pada detik ini dia langsung sampai ke Mesir. Itu dia. Yang membuat lambat gerak kita ini adalah jasad kita. Itu yang membuatnya. Jadi makanya ke Padang itu butuh waktu semalam bagi kita, karena jasad kita ini. Tapi bagi roh tidak ada ruang batas dan waktu, kemanapun tidak ada. Dia itu bisa kemana saja. Nah ini kadang-kadang yang tidak masuk akal bagi para wali Allah kalau wali Allah menceritakannya. Jadi para wali Allah itu ada yang mengatakan begini. Hari ini kita lihat dia sholat di sini, tapi suatu saat ada orang yang naik haji ke Mekah, dia mengatakan, Syekh itu sedang di Mekah hari ini gitu. Tapi kalau kita ceritakan pada orang syariat, dia tidak masuk akal. Karena orang syariat, malu kan masuk akal gitu. Yang pertama saya di Umar, kemudian mengantar sampai di Mesir hari ini. Tapi sesungguhnya dia tidak tahu, karena dia hanya duduk pada akal, pada berpikir pada akal saja, belum sampai kepada tasawuf, pada akhlak. Nah, kita lihat bagaimana wali-wali Allah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani contohnya kan. Wali Allah yang tidak masuk akal. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pernah ketika dia sedang duduk bersama majelis ilmu, lalu sedang dia memberikan pengajian, dia terdiam sebentar. Ketika dia terdiam sebentar itu, dia terpejam matanya, lalu dia seperti seorang menarik seseorang. Murid-muridnya kemudian bertanya, wahai guru, apa yang terjadi? Kenapa engkau terdiam? Lalu engkau seperti menarik seseorang. Apa kata saya berkaji dari temanmu yang terlambat datang majelis ini, dia hampir terjatuh ke dalam jurang. Terjatuh ke dalam jurang. Lalu saya tarik, akhirnya tidak jadi jatuh. Orang tidak akan percaya Pak. Kalau orang tidak sampai kepada ilmu tasawuf, tidak akan percaya. Apalagi orang yang menafikan ilmu tasawuf. Imam Al-Ghazali betapa hebatnya dalam filosofinya, dalam ilmu filsafatnya, dalam ilmu fikihnya, tapi jiwanya tidak tenang. Makanya orang yang tidak belajar ilmu tasawuf, walaupun belajar ilmu fikih, hatinya tidak akan tenang. Lawan sekeliling bagi dia. Karena dia hanya fikih. Fikih itu hanya dua sahabat. Hanya haram, bid'ah itu saya bicarakan, sehingga lawan sekeliling. Tapi ilmu tasawuf ini, makanya Imam Al-Ghazali itu berusaha mencari ketenangan, karena hidup ini kan tenang. Ya iya, bukan nafsu mutmainnah. Akhirnya
Tidak lama setelah itu datang muridnya itu. Nah, ditanya kepada muridnya itu, kenapa terlambat datang? Apa yang dikatakan setelah itu? Saya berjalan di tepi jurang. Tapi ketika saya terjatuh, saya melihat seolah-olah Syekh Abdul Qadir Jailani menangis saya. Saya bayangkan Pak. Tapi saya akan menjadi dia tidak menceritakan itu. Nah, kalau bukan ada sesuatu yang gaib, ya bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj itu kita pahami. Nah, ini konsepnya. Jadi Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh rahimahumullah. Malam tadi itu kita mati dan pagi ini kita dihidupkan kembali. Maka kita berdoa, alhamdulillah allazi ahyana. Nah, itu doa kita ya. Allazi, maka kita bersyukur pada Allah yang telah menghidupkan. Allazi ahyana ba'dama amatana, mati setelah kita dimatikan tadi malam. Jadi kalau kita mau mati itu kita seolah-olah bereskan semua. Kalau ada perselisihan antara suami istri, ayo maafkan, saling maafkan sebelum tidur itu. Jangan ada perselisihan lagi. Kadang-kadang kita suka bergaduh malam itu sampai kita bawa tidur aja tidak boleh. Oke? Kalau ada ibu nanti dengan suaminya, bang, kita selesaikan. Kita mau tidur ini kita seolah-olah mau mati. Kita jangan sampai berselisih malamnya dan kemudian kita bawa tidur, tidak boleh. Ya. Bagi yang sholat belum sholat isya, ya sholat dulu. Ya. Bagi yang kemudian ada malahan kalau ada selisih dengan tetangga, kalau bisa minta maaf. Nah, inilah untungnya kita sholat kepada itu. Kenapa kita sholat? Setelah selesai sholat ini kita maafkan, Pak. Tapi ada sebagian paham orang di setelah sholat ini dia tidak ada jabatan, Pak. Padahal penting jabatan itu. Bahasa Al-Quran adalah wa'fu wasfahu. Ya, apa kata di sini? Maafkan dulu secara zahir, secara lahir, wa'fu. Kemudian wasfahu. Apa kata wasfahu itu? Basipoha bahasa kitanya. Basipoha itu bersalaman. Jadi perintah bersalaman ada Pak di dalam Al-Quran. Tapi sayang ada sebagian pemahaman kita yang agak sempit sehingga kita tidak mau bersalaman. Itu sebabnya kenapa kita penting bersalaman ya dengan lelaki ya, sesama lelaki. Kalau dengan sama perempuan kenapa kita tidak boleh bersalaman? Karena ada energi positif yang tersalurkan dari dalam diri kita kepada diri orang yang kita salam. Makanya dengan perempuan tidak boleh. Apa karena nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan karena ada perasaan di situ. Nah, oleh karenanya ketika saya sedang bersalam dengan Ustaz Zul, perasaan saya itu, kasih sayang saya itu kepada Ustaz Zul ada. Ustaz Zul juga sama dengan saya, begitu. Apalagi kita saling berpelukan, itu nama lain berbeda. Nah, makanya dalam Islam berbiasa bersalaman itu kaidah itu penting. Jadi makanya dalam kaidah Al-Qur'an itu wa'fu, maafkan. Kemudian wasfahu. Jadi kalau kita tidak sempat minta maaf kepada tetangga kita, setelah sholat ini sudah selesai Pak urusan kita, sudah selesai. Maka beruntung orang-orang sholat jamaah ini sebenarnya setelah itu kita salam-salaman. Berarti kita tidak perlu lagi ke tetangga-tetangga kita. Tetapi sayangnya karena tidak semua umat Islam yang paham dengan itu. Nah, oleh karenanya sebelum kita tidur itu maka memaafkan kita karena kita seolah-olah akan pergi jauh dan pergi selama-lamanya. Ini adalah doa yang kita baca. Nah, ketika tidur itu Bapak dan Ibu, setan kemudian beraksi. Apa yang dilakukan? Ketika kita sudah mulai tidur, setan tidak akan pernah diam. Dia akan mengikat 3 ikatan di dalam pundak kita ini, Pak. Nah, sehingga tidur itu enak. Lalu dinabobokkan kita. Kalau lagu kita orang tua kan inabobo, ninabobo ini. Tapi kalau setan tidak begitu, tidurlah. Ya, malam semakin panjang, tidurlah. Tidurlah. Maka pernah orang yang tidak bisa membuka ikatan, maka berat mata ini, karena kan 3 ikatan di pundak kita dipasang. Maka bagaimana cara melepasnya? Nah, ini kan rahasia. Kalau setan tahu dia akan pasti marah. Maka dia sangat benci sekali kepada orang yang duduk dalam majelis itu. Paling benci sekali setan itu. Tapi kalau duduk dalam orang-orang majelis amal yang beribadah, dia paling senang. Tapi kalau duduk dalam majelis ilmu, setan paling sakit hatinya, Pak. Karena kunci-kunci rahasianya dibuka di situ. Ya, rahasia setan paling takut dia di situ. Nah, maka kuncinya pertama adalah ketika kita bangun itu berzikir langsung. Berzikir. Maka apa zikir? Zikir itu kan mengingat Allah. Apa zikirnya? Ya tadi, alhamdulillah illazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maka terbukalah kemudian ringanlah rasa kepala kita. Jadi jangan
tidur lalu memandang aja Pak. Tidur jangan langsung doa sekalian. Nah, langsung doa, duduk langsung doa. Ya Allahumma alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau tidak hafal, mari kita hafalkan terus. Ya, doanya pendek gitu Pak. Nah, ini kenapa? Itu akan mengalahkan ikatan syaitan. Sehingga lepas satu ikatan, tinggal dua lagi. Itu belum selesai perjuangan kita Pak. Jadi bangun tidur pun kita sudah berjuang sebenarnya bangun tidur. Nah, masih ada dua ikatan lagi yang harus kita lepaskan. Karena kenapa? Apabila kita tidak teruskan kepada ikatan kedua, itu bisa tidur lagi Pak. Pasti tidur lagi. Ya, hanya karena satu ikatan saja. Maka yang ikatan kedua itu setelah kita berzikir, berdiri, kemudian pergi untuk ke bilik air, ambil wudhu. Kalau bisa mandi, itu disunnahkan. Ya, karena kenapa? Syaitan itu dari api, maka lawan api adalah air. Nah, ya, dia akan tunduk di situ. Maka ketika kita sudah wudhu, ketika kita kemudian sudah mandi, sudah lebih ringan ketimbang yang satu tadi, hanya berdoa saja. Ya, doa saja, lebih ringan. Tapi belum sempurna karena orang yang selesai wudhu, selesai mandi, masih juga ada potensi untuk tidur. Maka tengok kan anak-anak kita, dia sudah sampai ke masjid ya, begitu juga ada kan gitu ya. Nah, ada juga sudah sampai ke masjid ya kantuk juga. Nah, ada potensi itu juga. Maka cara melepaskan yang ketiga itu bawa sholat. Nah, bawa sholat, maka lepaslah kemudian 3 ikatan di pundak kita itu, maka ringan kepala kita, kemudian perasaan kita menjadi nyaman dan mood kita menjadi enak. Nah, Bapak dan Ibu, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Kenapa kita penting di dalam beribadah? Terakhir saya akan menceritakan, mungkin kisah ini juga sudah sering kita dengar. Ada satu sahabat Nabi yang bernama Asy-Sya'ban. Asy-Sya'ban ini Bapak dan Ibu adalah sahabat Nabi yang paling rajin datang ke masjid. Ibu tahu rumahnya berapa jarak? Sya'ban. Dia tidak pernah terlambat sholat subuh. Paling dulu datangnya. Asy-Sya'ban ini jarak rumahnya itu adalah 3 jam perjalanan. Nah, kira-kira 5 kilo Pak. Kalau 3 jam dari situ, tidak pakai motor Pak, jalan kaki. 3 jam perjalanan, 5 topek gitu. Jalan kaki. Nah, 3 jam perjalanan Pak. Tapi sepanjang hidupnya tidak pernah terlambat sholat subuh. Dia punya apa? Itu rumah Pak sekaki dari masjid kadang ya Pak. Sekaki rumah Pak, kadang Pak malu rasanya Pak. Asy-Sya'ban ini 3 jam perjalanan, tidak pernah. Dia paling dulu, belum lagi garis itu bangun, dia sudah datang ke sini. Tapi duduknya paling sebelah kanan Pak. Dia tidak pernah di mana-mana dulu, pasti di sudut sebelah kanan ya Pak. Ini ciri khas Abu Sya'ban, duduk sebelah kanan Abu Sya'ban. Akhirnya pernah satu sahabat mengatakan, Abu Sya'ban, kenapa kamu selalu duduk di situ? Kamu tidak duduk di tempat lain. Kalau gitu kan bisa pindah-pindah, kadang di situ, kadang di situ. Tapi Abu Sya'ban ini dia sebelah kanan saja duduk ya. Ditanya Sya'ban, kenapa Abu Sya'ban situ spesialis duduk sudut sebelah kanan? Apa kata Abu Sya'ban? Saya tidak mau mengganggu orang yang terlambat datang. Saya tidak mau mengganggu orang sholat. Kadang-kadang kalau kita di sini duduk kita mengganggu juga Pak. Dan apalagi kita terlambat atau orang yang mengganggu kita. Saya tidak mau mengganggu orang atau orang mengganggu saya. Maka dia sudut sebelah kanan Abu Sya'ban. Tapi suatu saat Abu Sya'ban ini tidak ada Pak. Sudah tiga sholat subuh, 3 kali sholat subuh Abu Sya'ban tidak ada. Nah, kelebihan Nabi Pak, itu sebabnya ketika jadi imam itu Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri itu kan ada Pak. Lalu posisi kita itu miring ke kanan. Tujuannya apa Pak? Itu absen. Nabi dulu absen ya. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Jadi imam Nabi itu dia tahu sahabat yang hadir dan siapa yang tidak. Sebenarnya ini kita praktekkan. Kadang kita ada jamaah, kita tidak melihat satu persatu. Ada jamaah yang biasa sholat tapi tidak sholat. Kita tidak pernah bertanya, si bulan itu kemana dia? Kita tidak pernah bertanya Pak. Yang penting kita sudah sholat selesai. Kalau Nabi tidak, ada 10 orang jamaah tetap, satu saja dia kurang, dia pasti tahu, dia pasti bertanya kepada sahabat selain, si bulan itu kemana? Nah, ini kebiasaan Nabi yang kita tidak teruskan. Akhirnya Nabi bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, saya melihat Abu Sya'ban sudah 3 kali subuh tidak ada, kemana dia? Sahabatnya pun tidak tahu Pak. Ditanya, entahlah Rasulullah. Kami juga tidak tahu Rasulullah. Nah, Rasulullah mengatakan, ada yang tahu rumahnya? Juga tidak ada yang tahu rumahnya Pak. Tidak tahu rumah. Akhirnya apa?
Rasulullah bersepakat bersama sahabat untuk mencari rumahnya. Ditanya ke orang. Jadi keluar jam 6 itu, saat sekarang dia keluar mencari rumah Sya'ban. Ditanya ke orang-orang, tahu nggak ya jam berapa sampainya? Jam 9 baru sampai ke rumah Sya'ban. Dulu tidak ada lampu, tidak ada sepeda motor, dan kemudian dia melalui Gurun Sahara, ya, dan banyak binatang buas, tetapi tidak pernah terlambat datang sholat subuh, paling awal datang. Akhirnya sampai jam 9 bertemu dengan istrinya, diketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumah Abu Sya'ban? Iya. Kami sudah 3 subuh tidak ada melihat Abu Sya'ban. Apakah Abu Sya'ban? Apa kabar Abu Sya'ban? Apa kata istrinya? Wahai Rasulullah, suamiku sudah meninggal 2 hari yang lalu. Rasulullah kalau melihat orang rajin ke masjid, orang pergi ke masjid, kalau meninggal itu sangat sedih. Sama Ummu Aiman. Ummu Aiman juga paling rajin ke masjid, perempuan yang miskin, yang pakaiannya hanya 1 setel saja. Untuk menukar pakaian ini dia terpaksa cuci pakaian dulu dan tidak keluar dari rumah karena pakaian ini hanya nunggu kering pakaian ini dulu, ya. Bayangkan miskinnya dulu, pakaian kita berganti-ganti kan, dia hanya 1 setel saja, dia cuci dulu pakaian, dia berdiam diri dalam rumah sampai kering pakaiannya, baru kemudian dia keluar. Tapi dia meninggal, akhirnya kemudian Rasulullah terenyuh di situ, sedih. Saya juga ketika tinggal di Gunung Pangilun dulu ada seorang one namanya, itu udah tua. Yang paling rajin mana tibu, kata subuh itu, ketika garing tibu, dia tibu tuh, nyum gedor tuh, bangun, aja kawan. Gitu. Makanya Rasulullah, kalau ada kita orang-orang tua seperti marbot kita, garing kita contohnya, kalau tidak tiada lagi kita akan kehilangan. Ya, pasti Rasulullah seperti itu. Lalu apa kata Rasulullah kepada apa kata istri kepada Rasulullah? Tapi Rasulullah, ada enggak kata Rasulullah wasiat dari suamimu sebelum meninggal? Tidak ada, ya Rasulullah. Tapi ada 3 kondisi yang sampai saat sekarang ini jadi teka-teki bagi saya. Apa kata Rasulullah? Ketika dia sakaratul maut, dia mengadu 3 kali. Nah, ini Pak, teka-teki. Artinya penasaran, aduh 3 kali. Ketika sakaratul maut, aduh 3 kali. Aduh yang pertama itu dia mengatakan diiringi dengan perkataan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Ya. Kemudian, aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Sampai saat itu tanda tanya bagi istri, apa yang terjadi dengan suami saya? Maka Rasulullah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala menafsirkan itu bahwasanya ternyata dulu Abu Sya'ban ini ketika sakaratul maut ditunjukkan amal ibadahnya oleh Allah. Yang berjalan 3 jam perjalanan itu sholat subuh itu ditunjukkan semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian mengaku, ya Allah, kalau begini nikmat yang aku dapatkan, kenapa tidak lebih jauh rumahku dari masjid? Aku rela lebih jauh daripada itu. Bayangkan. Ya. Kenapa? Aku rela 5 jam, 6 jam. Kenapa tidak? Nah, ini adunya. Oke. Dan kemudian adu yang kedua, ternyata Abu Sya'ban ini berangkat dari rumahnya, Pak, ketika musim dingin. Musim dingin dia pakai baju luar dari rumahnya berangkat. Baju yang di dalam tuh baju bagus, ya. Kemudian baju di luar tuh baju kotor, baju jaket, nggak kotoran. Nanti sampai di masjid, sampai dia buka, lalu dia sholat dengan baju bagusnya, itu ya. Tapi menjelang sampai ke masjid Bapak dan Ibu, terlihat ada seorang hamba Allah yang kedinginan hampir mati di tengah jalan. Akhirnya ditolong oleh Abu Sya'ban, dia menggigit mati ya. Dibuka bajunya ini, ditutupkan kepada orang ini. Akhirnya orang ini selamat, tidak jadi mati, Pak. Tidak ada jadi meninggal. Allah perlihatkan semua amal ibadah itu dari hasil pertolongan itu memberikan baju dan kemudian menjadi hangat, dia kemudian tidak meninggal. Ternyata luar biasa amal ibadah dan tempat yang diberikan oleh Allah. Kan ketika sakaratul maut itu sudah tahu, Pak, di mana nanti posisi kita. Kalau baik sakaratul maut kita, maka baik itu selanjutnya. Tapi kalau sakaratul maut kita buruk, alamat akan celaka setelah itu. Nah, ketika sakaratul maut itu diperlihatkan amal ibadah memberikan pakaian itu, walaupun pakaian luar yang kotor. Apa kata Abu Sya'ban? Aduh, kalau begini kenapa tidak baju yang bagus ini aku berikan? Ya. Amal ibadahnya kan lebih banyak, kata Abu Sya'ban. Kenapa tidak yang yang baru ini aku berikan? Ini aduk yang kedua. Aduk yang ketiga, ketika sakaratul maut,
Abu Sya'ban ini pernah ketika mau berbuka, dia punya roti satu saja. Dia membuka roti, orang Arab kan agak-agak sebesar ini loh ya, besar ya daripada ini. Lalu kemudian ketika mau berbuka, lewat orang miskin di situ. Diketuk rumah Abu Sya'ban itu Allah, dia akan berbuka. Apa katanya, wahai Abu Sya'ban, saya sudah 3 hari tidak makan. Kenapa? Akhirnya Abu Sya'ban dengan tersenyum dipotongnya rotinya itu, separuh dikasihkan kepada si miskin ini, separuh baru dia makan. Allah perlihatkan amal ibadah itu betapa dahsyatnya tempat kenikmatan yang diperoleh oleh Abu Sya'ban, tapi Abu Sya'ban tidak puas. Apa katanya? Kalau begini kenapa tidak semua roti yang aku kasih dulu? Kenapa tidak semua roti ini aku kasih? Nah ini Bapak Ibu, karena nanti kira-kira akan ada orang yang menyesal dengan kenapa tidak beramal banyak di surga. Maka itu sebab dalam surah Sajadah orang ini minta dikeluarkan kembali karena ingin lebih beramal lebih banyak. Maka Bapak Ibu, kalau ada membawa uang yang kita 30.000, maka kita mau infakkan, ternyata yang keluar itu 10.000, nanti Bapak Ibu menyesal. Ya, maka lebih baik kalau kita niat dari rumah itu mau infak 30.000, 20.000 masukkan langsung. Jangan pikir-pikir, karena ini akan jadi penyesalan nanti. Kenapa tidak semua infak yang aku masukkan di situ? Mudah-mudahan ada manfaat dan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kita lagi tetap istiqomah, karena di sini adalah masa-masa yang paling genting sama sekali, Pak. Gentingnya tuh banyak godaan hawa nafsu kita, banyak pekerjaan yang mau dilakukan, dan letih bekerja akhirnya ibadah kita jadi terlupakan dan kita lalai dalam beribadah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kita pada hari ini. Jangan lupa kita senantiasa beribadah itu awali segala aktivitas kita, termasuk juga gotong royong segala macam itu awali dengan baca bismillah, niat kepada Allah, karena semua itu